Oke. Yeskel, udah siap? Udah boleh kita mulai? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih waktu pada sore ini kami masih boleh melanjutkan tugas kami dalam ujian seminar proposal. Sertailah kami Bapa, beri hikmat, kekuatan dan semangat Tuhan. Waktu pada sore ini kami lelah mulai dari pagi, tapi kami percaya bersama Tuhan semuanya kami akan kuat. Kami akan awali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeskel, boleh kamu jelaskan dulu apa sebenarnya latar belakang masalah dan apa yang akan kamu teliti dan bagaimana caranya kamu menelitinya melalui proposal. Silakan. Waktu sekitar maksimal 8 menit ya. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya memilih judul ini adalah judi online, suatu tinjauan teologis tentang pengaruh judi online bagi kehidupan kerohanian pemuda Kristen di HKI daerah 10 Batam. Yang pertama, saya mengambil menurut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, dan ini adalah pangkal dari kejahatan. Berjudi adalah tindakan spekulatif terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Kehadiran teknologi yang canggih seperti komputer dan handphone dengan jaringan internet membawa dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Salah satu dampak positif ialah manusia dapat lebih mudah untuk melakukan segala pekerjaannya. Sedangkan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi ini ialah manusia dapat mengakses situs-situs yang tidak layak, seperti salah satunya ialah perjudian. Perjudian online atau yang sering disebut cyber gambling merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau handphone yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa orang mungkin tertarik dengan perjudian online ini diakibatkan karena yang pertama itu situasi sosial ekonomi, yang kedua faktor teman, lingkungan, dan orang sekitar. Di Indonesia, judi online sudah sangat merebak. Ya. Langsung aja lah kepada pemuda ya. Kepada pemuda, ada apa dampaknya kepada pemuda? Di kalangan anggota jemaat khususnya pemuda gereja, judi online juga telah merebak. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya pemuda yang telah memiliki aplikasi di handphonenya seperti domino, skater, Zeus, dan lain sebagainya. Dan di sini negara dan gereja juga terpanggil Pak untuk menjawab persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya anggota jemaat, khususnya pemuda. Tetapi yang saya lihat kenyataannya beberapa gereja belum sepenuhnya memberikan perhatiannya secara khusus untuk menyelesaikan persoalan judi online ini Pak. Jadi dari penjabaran saya di atas, saya tertarik untuk mendalami sejauh mana pengaruh judi online itu bagi kehidupan kerohanian pemuda. Namun karena judul ini sangat luas, maka saya mengambil sampel dengan pemuda HKI daerah 10 Batam. Itu Pak yang latar belakang saya mengambil judul online. Oke, baik. Kita coba ini dulu. Mungkin dari Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih Pak Terbaru. Ini kan ada bahasa India ya? Tidak ada Pak. Kayak ya, kayak apa? Darah-darah Sri Lanka ya. Kita hukum di atas. Guru sendiri Brahmana. Saya orang yang pertama bertanya, kalau kamu kayak ada darah-darah. Oh enggak Pak. Sudah. Sering ya? Iya. Ya memang tujuan lain ini dari tapi dari judulmu judul lain dan subjudulmu kerohanian pemuda. Kira-kira HKI daerah 10 Batam apa nama jemaatnya? Kamu
wilayah yang mau melihat Iya. seluruh Batam. Iya. Ada berapa resort hakim di Batam? Kalau yang di Batamnya itu 8 resort Pak, tapi kalau di Kepulauan Riau 9 resort, satu lagi di Kiki. Jadi dari 10 itu berapa resort? 9 Pak, tapi yang saya teliti hanya Batamnya saja. 8. Iya Pak. Cukup apa? Kalau 8 resort banyak itu kan? Gimana kamu metodenya? Rencana Pak, saya menyebarkan angket online Pak. Terus nanti saya Jadi kamu pakai juga video online itu. Online itu susah ya. Kamu metode online? di angket online, terus nanti kan Pak, nanti saya pilih lah yang paling berkompeten kira-kira yang dua-duanya untuk saya wawancara. Oke, di mana itu kamu sebutkan yang laman presiden? Udah ada saya. Itu di mana susah? Catat. Ya, saya pikir jika kamu sudah mengukur waktu dan memakai metode online dan kamu merasa yakin itu bisa tercapai, terjangkau, saya tidak ada masalah. Dan mengapa kamu melihat judi online itu dengan sisi kerohanian pemuda? Ada apa rupanya? Apa dampak yang paling mengkhawatirkan bagi HKI daerah 10 Batam karena judi online ini khususnya di level anak muda? Apa sih? Yang saya lihat Pak, pengaruh judi online di bagian anak muda, yang pertama itu kan yang namanya bermain judi itu suatu jika seseorang yang mencoba hasrat Pak. Jadi ketika dia ada uang itu, dia mungkin akan mencuri, bahkan melakukan kriminalitas untuk mendapatkan memuaskan hasrat itu. Itu yang saya khawatirkan. Apakah kamu bagian dari judi online? Serius? Dari mana kamu tahu judi online ini dan koneksinya dengan pemuda HKI daerah 10 Batam? Kalau koneksinya dari pengalaman CP pertama kan Pak, saya juga tahu kayak ada untuk aplikasi-aplikasi judi online di HP mereka seperti itu. Siapakah mereka ini? Pemudanya Pak. Hah? Pemuda. Iya. Masa kamu di lapangan resort itu langsung tahu? Dia koneksi ya, itu penelitian. Bagaimana kamu bisa langsung tadi memframe di lapangan resort itu? Sementara CP-mu hanya satu kesempatan kan? Di satu resort kan? Tidak di 2 resort. Kamu nggak di distrik kan? Itu maksud saya. Bagaimana kamu bisa memutuskan kalau ini adalah sekarang jadi fenomenal di wilayah 10 Batam? Silakan. Kalau misalnya fenomena Pak, itu CP pertama, CP kedua di GKPP ini juga di Batam, daerah Batam. GKPPD. Iya. Saya melihat juga ya seperti itu Pak. Pemudanya kalau misalnya latihan gitu kan, latihan. Tapi sebelum latihan disempatkan itu main domino bentar, ataupun nanti sudah latihan disempatkan itu main domino. Berapa kilometer jaraknya di GKPPD dengan HKI yang sebelumnya? 10 sampai 15. Ya, memang karena online mereka jadi dekat ya. Ya, menurut saya cukup menarik jika analisamu dan itu harus kamu pampang di pendahuluan pengalaman tadi. Di halaman berapa itu kamu sebut pengalaman tadi? Ketika itu yang sering kalian miss ya. Itu sangat berharga loh. Embrionya ide itu menjadi sebuah kesimpulan keputusan untuk meneliti itu sangat penting loh dalam dunia akademik ilmiah. Karena nggak istilah buta 10 kan. Semua karena ada sebab mengapa kamu tertarik dengan ini. Bagus. Kemudian saya juga melihat ya di mana-mana memang judi itu udah klasik ya. Membaca literasi Batak itu juga saya melihat leluhur Batak suka main judi dan suka matematika ya. Pintar kan membangun leluhur kita. Dan saya melihat di sini apakah gereja bisa menghentikan judi? Bagaimana kalau kita sekarang berwacana melalui topik ini? Terima kasih Pak. Menurut saya di sini gereja kurang
kurang memberi perhatian secara khusus mengenai dampak dari perjudian ini menurut saya, karena tidak ada pernah selama saya jadi tidak ada pernah disinggung bermain judi gitu, apalagi permainan judi online Pak. Sementara fenomena yang terjadi kan kita lihat pemudanya disempatkan gitu loh main judi gitu. Jadi saya tertarik karena itu. Kenapa sebenarnya? Apakah bisa gereja menghentikan perjudian lewat Amsal 13 ayat 3 Pak? Lewat Amsal 13 ayat Amsal 16 ayat 33 Pak. Isinya undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan yang berasal dari Tuhan. Itu. Dan ini Pak, kalau tidak salah saya tentang yang cinta uang Pak. Ini sudah kamu sebutkan dalam penjelasan. iya. Di situ Pak. Itulah yang melatar belakangi saya. Ya baik. Ketika kamu menjelaskan begini, karena kamu beranjak dari irisan-irisan pengalaman nyata itu, walaupun satu resort tambah di KPPD di luar KKI, tapi itu sudah menjadi sebuah apa ya? Sebuah tanda-tanda masalah kuantitas. Ternyata, oh di GGBB itu ternyata, oh berarti ini sudah bisa diprediksi kan? Penelitian itu kan berpikir dia berprediksi, gimana ini fakta di lapangan, pengen penelitian lah. Jadi itu maksud saya, itu yang perlu kamu bangun di bab ini, supaya ketika kamu membangun teorinya nanti di bab 2, kamu tidak harus mundur ke bab 1. Kemudian berapa menit lagi Pak? Saya Masih. oke. Jadi kerohanian apa yang menurut kamu? Karena Batam itu adalah kota pemuda. Menurut saya Batam adalah pulaunya pemuda. Karena banyak kali orang Batam yang tidak sampai ke Jakarta, yang tidak sampai ke Jawa, loncatan tercepat dan terpasti dari Batam. Dan GKP berdiri di Batam hanya karena pemudanya yang kerja di Burupalnya. Jadi maksud saya, mengapa kamu memakai kata kerohanian selain kata sifat yang lainnya atau kata ganda lainnya? Silakan. Saya di sini memakai kerohanian Pak, diakibatkan yang saya ketahui kalau seseorang bermain judi pasti kerohaniannya sudah diambang kerusakan. Tidak boleh. Ini kamu masih pendahuluan. Tidak boleh menyimpulkan. Itu outside ya, saya berit ya, berit gitu ya, tidak boleh. Maksud saya, mengapa kamu memilih rupanya gejala-gejala itu baru? Gejala-gejala apa? Simptom apa yang kamu lihat di lapangan ketika kamu cek di GKPD dan lain-lain? Coba. Ya, gejala-gejala kerohanian yang seperti apa? Apa dampaknya ke gerejaan dia ketika dia kau lihat ini penjudi, yang ini enggak? Apa dampaknya rupanya? Dampaknya adalah di GKPD juga Pak yang bermain judi. Yang pertama itu dia malas untuk, kami kan di sana pemuda ada setiap satu latihan pemuda gitu katakan. Malam. Malam Pak. Yang malas di datang. Yang kedua mamanya bercerita karena kami kan tiap Rabu dan Kamis di sana kunjungan jemaat sama berbeda. Kunjungan jemaat dalam arti jam Tuhan gitu kan Pak, mendengar keluh kesah apa kesusahan mereka gitu. Baru anak ini suka mencuri gitu dari kejudian itu, dari perjudian itu, terus melawan sama orang tua. Itu dampak kerohanian yang saya lihat. Dan di gereja pun jadi kayak kurang aktif. Kalau aktif pun ya paling hanya datang duduk diam pulang. Ya, baik. Saya pikir cobalah analisa itu apakah memang kerohanian adalah satu kata keadaan atau sifat yang mau kamu link dengan judul dampak judi online ini. Kalau saya tidak mau menyetir kamu sekali lagi, tapi apa yang mau saya tanyakan itu supaya kamu tidak bisa menyimpulkan jauh di depan, tapi mencoba melihat gejala-gejala apa yang terjadi di sana.
menjadi biasa judi, uang, seks bebas, kriminal, putus sekolah, entah adanya gejala itu kamu lihat karena dampak judi online, itu penelitian mulai. Tapi nggak boleh sekarang di sini kamu simpulkan. Jadi saya pikir banyak teknik penulisan yang salah. Saya tidak tahu bagi kamu kata bandar itu kayaknya istimewa kali hatinya dibuat jadi buku besar. Bandar gitu. Atau jangan penjudi kamu ini kan? Iya, Pak. Serius kan? Iya. Soalnya ciri-ciri penjudi itu katanya bucin, sonau kan? Canda, jangan lupa hati. Jadi kemudian kamu juga kurang paham atau malas mengikuti ketika dia di luar bahasa Indonesia. Kamu belum sadar dicetak miringkankah mereka atau enggak? Jadi itu sangat penting. Kemudian pemakaian huruf besar huruf kecil ya, sangat penting kamu perhatikan. Dan cara kamu menyingkat nama-nama kitab juga yang mengumumkan seperti apa Mazmur ya, kamu buat MAJM gitu. Ikuti aja yang ngomong sistem LI ya, jadi biar terbiasa. Maaf Pak, jika kepanjangan saya kembalikan Pak. Terima kasih. Silakan Pak RK, mungkin ada yang lebih serius lagi karena online ini ya. Online ini memang. Apakah ada kaitannya dengan cybercrime Polda? Sambu ya. Sama ya. Oke baik, terima kasih Pak TH dan selamat buat Yesika Simamora ya. Saya mulai dari teknis halaman 1 judul online, kemudian suatu tinjauan itu tak usah pakai kapital, itu huruf biasa saja. Itu aturan penulisan skripsi kita sama dengan di halaman 1 nanti ya. Kemudian tidak boleh kau tulis bab 1 langsung karena ini masih proposal. Kecuali ini sudah diterima menjadi sebuah skripsi, maka judul di atas kau hapus, langsunglah ini bab 1 ya. Jadi itu. Kemudian catatan teknis tadi sudah sampaikan bahwa banyak huruf-huruf besar yang seharusnya tidak huruf besar, banyak huruf besar yang seharusnya huruf kecil. Teknologi internet gitu ya. Baru film itu bukan begitu, FILM gitu. Bukan film, itu bahasa Baratnya film. Kalau bahasa Inggris harus pakai pakai miring ya. Itu beberapa catatan ini sudah ada nanti di sini, saya akan berikan nanti ini pada Yesekiel. Kalau catatan kaki banyak data yang belum lengkap, misalnya catatan kaki 11 English itu seharusnya nama kota, tidak ada nama daerah. Apakah ada kota English? Enggak kan? Ini mungkin kota, cari kotanya nanti. Baru catatan kaki 12 CNBC Indonesia itu harus lengkap. Apakah ada linknya atau tidak? Atau apakah dia buku atau apa itu CNBC? Nama organisasi sebutkan supaya lengkap. Karena sumber informasi itu buku, link, jurnal, internet dan sebagainya. Kemudian yang paling parah ialah penulisan kepustakaan. Kau belum tamat menulis kepustakaan. Itu yang paling parah menurut saya. Misalnya kalau penulisnya 2 orang, coba lihat kepustakaan itu, kau nggak bisa menulisnya. Misalnya Jan S. Aritonang dengan Antonius E. Di Kristianto. Jadi orangnya kau tukar. Sehingga Edi Antonius E di depan, Aritonang ke belakang. Bukan begitu cara menulisnya. Penulis pertama itu kan Jan S. Aritonang. Maka itulah yang kau ganti. Aritonang Jan S. Edi Antoni Edi Kristianto tetap. Jadi jangan jadi kau pindah orangnya. Itu banyak itu. Di halaman berikutnya juga antara Melda Agnes Manuhutu DKK. Akhirnya DKK kau buat di depan. Bukan Manuhutu Melda Agnes DKK. Nah sama dengan Sinamo Jansen Sinamo. Kau ganti dengan si Eben Siadari.
Sinamo Johnsonnya baru Dan Ebenezer Siadari. Baru buatlah perkuil ke belakang alfabetikal. Baru si Kohler, Edward W.A. Kohler, Dede itu Doctor of Dignity itu. Jadi tak usah tulis Dede, hapus Dedenya. Nah, jadi banyak itu di perpustakaanmu belum pas ya. Nanti perbaiki ini bisa coret-coret. Nah, sekarang kita masuk kepada isi. Menurut KBBI itu buku. Jadi jangan KBBI huruf kecil. Lalu kalau mengutip nomor 1 itu di ujung, jangan di depan permainan judi itu. Itu banyak sekali seperti itu. Misalnya di halaman berapa lagi udah seperti itu. Ujungnya dikutip di belakang. Ada itu yang beberapa itu. Nanti lihatlah. Sudah saya coret itu. Nah, kita mulai dari halaman. Ini juga perlu sebelum saya masuk ke isi. Halaman berapa? Enggak ada halamannya ini ya. 1, 2, 3, 4. Halaman 4 lah. Halaman 4. Alinea kedua. Di kalangan umat Kristen banyak dan sebagainya. Baru kalimat terakhir itu. Carilah pimpinan Allah bagi hidup Anda. Wah, ini khotbah. Dalam karya ilmiah, hindari kata-kata khotbah. Kembangkan suatu pandangan sesuai dengan rencana Tuhan dan rajinlah berdoa. Waduh, khotbah ini. Haleluya, haleluya. Lalu mana lagi kalimat khotbah? Halaman berapa lagi? Karena enggak tahu buat halamannya. Jadi halaman 4 tadi itu ya, yang saya katakan 5, 6, halaman 6, 7. Halaman 7 itu khotbah itu. Banyak sekali khotbah. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 1, paragraf 2. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Wah. Baru Yesus adalah terang, milikilah terang. Ini khotbah ini. Nah, hindarilah khotbah dalam sebuah karya ilmiah. Baru kembali ke halaman sebelumnya. Ini Alkitab memberitakan firman Tuhan. Halaman 5, halaman 5. Ini tidak nyambung dengan bahasanmu judi online. Tiba-tiba muncul narasi ini. 2 alinea itu. Tidak ada hubungannya dengan judi online. Sama sekali tidak ada. Coba baca dulu. Halaman 5, halaman 5. Alkitab. Tiba-tiba muncul. Alkitab memberitakan firman-Nya kepada manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kutukan melalui iman kepada Yesus Kristus, mengajarkan mendidik anak-anaknya kesucian. Apa hubungannya dengan judulmu? Lalu alinea berikutnya juga firman Tuhan dan doa adalah landasan keberadaan. Ini khotbah lagi. Sampai kembali ke halaman berikutnya itu khotbah. Nah, jadi hindarilah itu karena tidak pada posisinya. Nah, saya menolongmu untuk menyelesaikan studi ini. Kalau judulmu judi online, kau harus beberkan fakta. Berapa banyak pemuda gereja HKI distrik 10 wilayah daerah 10 Batam yang berjudi online? Berapa semua pemuda di daerah 10 itu? Bisa kau sebut angkanya? Itu rencananya Pak. Di sana kan ada, kalau di Batam ada itu persatuan pemuda. Bukan, kau tahu sekarang angkanya? Belum Pak, tapi saya kan tidak tahu. Enggak boleh. Penelitian jangan nanti. Sekarang kau sudah presentasi di sini, kau harus tahu angka. Contoh ada 500. Dari 500 itu berapa yang sudah terkooptasi atau tergiur atau candu online, judi online? Berapa persen? Enggak, saya tanya ya sih, berapa persen? Saya belum bisa pasti. Jadi kenapa kau buat judul ini? Tapi yang saya lihat dari satu video itu, Enggak boleh, harus fakta. Enggak boleh kalau kau lihat saja gitu. Enggak boleh. Makanya saya katakan di sini penelitianmu luas sekali. 8 resort. Dapatkah kau sebut angka-angka itu, pemuda itu yang sudah maniak judi online? Kalau hanya 1-2 orang kau lihat, jangan generalisasi. Enggak boleh penelitian seperti itu. Tapi kalau misalnya dari 8 resort itu
7 resort pemudanya sudah pelaku game judi online, itu fenomenologi. Maka nanti pendekatanmu ialah kualitatif fenomenologi. Tapi kalau hanya 1-2 orangnya di Batam itu saja, itu nggak boleh kau teliti. Itu hanya kasus. Kasus nggak bisa diteliti. Tapi fenomenologi kita bisa teliti. Itu dalam penelitian ilmiah. Kalau 1-2 orang yang kau lihat itu kasus. Dan itu tidak boleh kita generalisasi sebagai sebuah fakta. Nah, bagaimana saya mengetahui ini sekarang? Bahwa ini fakta yang kau jadikan sebagai studi. Yang kau lihat selama di Batam berapa resort? Dari 8 resort itu berapa resort kau jalani? Masih 2. Tidak bisa. Tidak bisa menjadi sebuah skripsi kalau kau buat daerah 8. Kalau 4,5 tambah 1 minimal 5 resort kau sudah kuasai. Kuasai ya, bukan tahu. Kau kuasai, Anda live in di situ. Tapi kalau hanya 2, lebih baik kau persempit lagi. HKI Batam, HKI mana? Batu Haji, HKI Nagoya, HKI mana? Di mana kau teliti dulu? Di mana kau apa CP? Saya CP di HKI. Kau orang Batam? Tidak. Batam? Bagaimana kau meneliti kau bukan orang Batam? Ayo kita. Kan bukan bapak yang mau peneliti. Iya, bukan bapaknya yang meneliti kau. Kau tidak pernah berjemaah di sana? Yang pernah Pak CP. Ya bukan jemaah itu. Wow, ini kita ragukan kau bisa menyelesaikan ini. Maka jawabanmu tadi soal pengumpulan data, kau kirim katanya Google Form. Kok enak aja. Sama siapa? Alamat? Sama siapa? Sama ketua yang saya kenal. Nggak bisa. Kau harus ketahui informanmu, narasumbermu di sana. Jadi penelitian itu bukan main-main. Harus kau kuasai daerahnya. Jadi ini berbahaya kalau seperti nanti kami loloskan ini sebagai skripsi. Siapapun nanti membimbingmu kewalahan ini. Menceret nanti ini kau buat. Daripada kami menceret, lebih baik kau menceret kan. Bapak pendeta di sana. Oh, Bapak pendeta di sana. Iya, presis. Oke. Ya. Cuma kan bukan mana mau Naposo itu cerita sama presis. Mantan judi. Saya mana paham kena banti ya. Iya. Kenapa dia? Jadi ini memang bagaimana ya? Jadi Pak, kalau izin Pak, kalau saya persempit di tempat saya kerja di HKI Immanuel, karena saya juga pelayan di sana Pak. Saya melihat ada beberapa dari kemungkinan kebetulan kan sana sedikitnya jumlahnya Pak, harus sekitar 60 kakak, 70 kakak. Lebih baik di situ, lebih realistis. Di mana HK mana? Immanuel Pak. Nah, itu, udah itu aja. Jadi kalau ada 50 pemuda, kau lihat 20 orang apa namanya judi online, udah bisa itu. Nggak nyampe, 30. Nah itu sudah bisa menjadi sebuah Nanti penelitian. seminar proposal ulang lagi lah dia. Ya, Nah itu kalau kau ganti karena indah iya. harus Karena Batam kan. iya udah beda gubernurnya itu. Nah itu jadi nanti bahaya kalau bisa seperti ini. Itu ya baru pertanyaan terakhir ini. Bagaimana ini kan apa peran gereja dalam menghentikan judi online bagi pemuda gereja itu? Apa perannya? Yang kau lihat di sana dulu. Sana gereja belum terlalu nampak Pak, makanya saya coba meneliti bagaimana. Dan menurutmu bagaimana peran gereja? Menurutmu? Menurut saya Pak, harus diberitahukan bahwa judi itu tidak membawa dampak positif di dalam hidup. Cukup pemberitahuan, Sosialisasi. bukan langkah-langkah untuk menghentikan judi. Kalau tidak ada nanti langkah-langkah sejak awal ini, susah penyelesaian skripsimu itu maksudku. Harus ada solusi yang harus kau buat menghentikan, karena ini sudah fenomena gitu ya. Kau menganggap itu sudah masalah,
Dan kau harus hentikan secara rohani, karena kerohanian yang kau bahas. Kalau nggak ada nanti solusinya, pembimbingnya susah mencari solusinya. Karena yang kau yang menulis, pembimbing ya hanya mengarahkan. Atau sudah ada buku-buku yang kau baca membuat solusi tentang penghentian judi? Kalau dari buku ada kan kepada buku saya bagian ini. Ada saya baca buku mengenai judi itu langkah-langkah yang diperhatikan, harus ada kejadian-kejadian positif yang dilakukan. Oke. Nah, itu membuat nanti kamu, karena waktu kita hanya 6 bulan, Yeskiel. 6 bulan itu dengan menata meneliti daerah Sipulu, nggak cukup waktumu nanti, nggak cukup itu. Satu resort aja pun nanti kau kewalahan. Nah, kalaupun nanti kau ganti HKI Immanuel, kau ganti judulmu dengan lokusnya saja diganti, bisa kawan ditolong karena kau tinggal di sini, kecuali kau tinggal di Batam sekarang. Bisa saja ini kita persempit menjadi satu resort, hanya satu resort di Batam, itu bisa. Tapi kalau kau tidak tinggal di sana, kau di sini nulis, ya susah. Tapi kalau kau kayak Immanuel di sini, terkadang saya pikir bisa kau kejar 6 bulan. Begitu ya. Sehingga masukan-masukan untuk mempercepat penulisanmu ini bisa tertolong. Kalau tetap kau pertahankan Batam dengan data yang tidak kuat, susah nanti. Karena waktu ujian skripsi nanti dikejar kau kan data itu, padahal kau tidak bisa keluarkan datanya. Gitu. Di situ tadi saya heran membayangkan 8 resort ya. Bagaimana dia? Cuman dia tadi mengatakan dia akan coba Google Form nggak bisa. Dan apakah memang bisa kamu menolong dulu secara waktu bisa selamat? Pertanyaan Pak RH tadi bisa yang bila 10 ini. Kecuali setelah habis proposal ini kau tinggal di Batam terus. Dan dari sana kamu menulis. Dari sana kamu menulis. Lalu kau kerjakan, buatlah data, ambil semua data 800 ini. Siapa yang menjadi online, siapa yang tidak. Inilah yang sudah kutipan 16 ini. Di kalangan anggota jemaat khususnya pemerintah gereja, judi online telah merebak. Iya itu. Hal ini kita lihat dengan banyaknya memiliki aplikasi judi online. Ya, makanya kamu harus kamu cek, iya. benarkah di HP ini ada aplikasi itu? Makanya apa buktinya? Iya. Ini siapa? Apa buktinya? Ini perlu data. Maka sudah jadi apa datanya? Jadi karena ini masalah jumlah esensial nggak bisa berfantasi. Nggak bisa. Kau harus buktikan bahwa di HP-nya ada apa tadi? Gaple, apa namanya tadi? Domino. Ada scatter. Kau buktikan screenshot, cocok 1, cocok 2. Dan yang lebih ekstrimnya, kan ini kan nanti kan kita publikasikan ini kan dengan dibaca polisi ini, cybercrime. Dikejar ke sana, HKI sana. Jadi Gara-gara Sambo ini, Iya. tahu-tahu nggak ada datamu kan? Iya. Kau yang kena gitu. ya, jadi penelitian itu harus bisa melewati ranah-ranah hukum karena dia adalah pure penelitian. Ya. Jadi kamu harus bersih. Mana buktinya ini? Ya. Kalau nggak ada bukti, kau kena hukum karena pembohongan publik. Nah, ini dan kasus besar di negara kita. Iya. Gara-gara Sambo kan, konsorsium 303. Iya. Berarti ini di sini rupanya sarangnya. Di Batam. Di Batam. HKI pula. Cari dulu mahasiswa STT bernama Yesgal menyebutnya katanya. Iya. Kan akademik lo kan, ilmiah kan. Dan yang ikut di wawancara siapa? Dosen pembimbing. Tidak mau lama. Saya bisa berpikir. Berarti bapak punya data. Nah itu. Makanya dia kemarin konsultasi. Ada datanya sama kamu, tanya. Ada datanya. Oh sudah Bang Tak. Dia konsultasi. Ada datanya. Ini judi jadi. Jadi Pak izin bertanya, jadi kalau di HKI Immanuel
Jadi setiap yang kayak Pak Ramli katakan harus difoto memang. Ya, bukti sama kau. Iya. Dari mana kau mengatakan pemuda sudah berjudi Iya. tanpa kau Saya foto? lampirkan, Bapak. Lampirkan. Artinya kita menjaga, Iya. karena ini berkaitan dengan crime, kriminal. Ya kan ini kamu di sini kan, di halaman berapa dulu? Sama ini hal yang kedua ini. Iya. Masuk pula ke PPATK kan? Iya. Wah. Ini Dan CNBC tadi itu organisasi loh itu. Itu bukan organisasi murahan itu CNBC ini Indonesia itu crime nasional apa ini? Bukan organisasi apa ini. artinya dia berhasil ini ya bagus. Bagus. Jadi, artinya bukan tidak ada yang ditakuti di sini kecuali kebohongan, manipulasi data. Nggak ada yang ditakuti. Makanya aku bilang tadi ada datamu atau tidak harus berbasis data. Misalnya ada 20 orang pemuda HKI yang judi online, screenshot cocok kirim ke kamu, screenshot semua handphonenya. Tapi kamu harus jamin ini adalah kepentingan Kemudian akademis. nama dia samarkan si X, si Y, Z, si A atau coding. Nama mereka tidak disebut, tapi data ada. Jadi butuh pendekatanmu yang sangat akademik juga Ya. kepada pemuda itu, biar mereka bisa disamarkan namanya, tapi data itu bisa Dapat. valid. Maka kau harus punya trust sama mereka. Iya. Harus kau jamin mereka. Ini kepentingan akademis. Tidak akan saya publis, tapi nama kalian saya samarkan. Saya screenshot ya punya kalian ini. Bukti bahwa di handphonemu ada aplikasi ini. Udah. Jumlahlah tuh 30 pemuda HKI teladan. 25 di handphonenya ada. Benarlah ini. Sudah merebak. Kau bilang lah kan. Tapi jangan posting di Facebook. Jangan dulu. Bagus. Artinya secara akademis kami bertiga mendukung ini. Iya. Ini sebuah terobosan baru secara akademis. Karena apa kau bilang tadi belum ada gereja yang mau berani Betul. memberikan solusi. Makanya Ini langkah. kau latihan beri solusi. Dari mana caranya? Cari buku-buku. Memberi solusi menghentikan judi online. Secara rohani nanti apa bukti? Diajak rajin berdoa, diajak rajin membaca kitab suci, kan banyak cara itu. Jadi nanti kamulah penulis pertama soal judi online secara Kristen kan? Mudah-mudahan tidak mau menjadi penjudi online. Ya. Coba kasih respon dulu. Belum kau jawab tadi pertanyaan Pak Irma. Terima kasih. Mengingat banyak seperti Bapak bilang 8 resort kan, kemungkinan saya akan berpindah ke Limanuel saja Pak supaya lebih dekat. Terus biar tidak banyak sekali resort yang jadi sini cuma satu resort saja. Yang kedua, mengingat jumlah pemudanya sini mungkin di atas 500 di 8 resort itu, sedangkan di sini kurang lebih 50 kita bisa kenalkan, maka di sini lebih waktunya juga cuma 6 bulan dan kata Pak Ramli belum ada yang menulis diri online secara Kristen. Pertanyaannya, kenal nggak mereka judi online? Pula. Kalau di sana kenal Pak? Simona Posonya, kenal Simona Poso di HT mana? Kalau yang laki-laki Pak rata-rata kenal Pak. Oke, Kalau itu lebih bagus. Tidak Pak. Ya, artinya bisa. Maka dia pindah ya dari Batam ke Kalau di Batam jangan-jangan kau nggak kenal pemudanya, hanya bapakmu yang kenal kan? Iya. Lebih baik yang kau kenal supaya trust itu ada, kepercayaan mereka memberikan data itu kepadamu lebih kuat. Gitu. Kalau boleh, biar mudah nanti, ini tips dulu ya. Katakanlah, hidupkanlah dulu kayak HBku ini hidup. Muncul di sini apa? Aplikasinya. Jajarkannya 10, Iya. nomor 1, Foto. 2, 3. Cocok. Jadi nggak perlu kita tahu nomor siapa. Iya. Tapi muncul di HBku ini ada aplikasi. Di sini 20, 10, 10. Nah, udah. Foto. Tidak perlu artinya ketika ya ini tuntutan akademis loh, kita harus publikasikan. Iya. Benar nggak? Ini buktinya. Bukti. Nggak perlu kita tahu nomor siapa itu. Iya. Habis siapa itu nomornya aja. 1, 2, 3, 4. Jadi datanya Pak izin bertanya Pak, kan perempuan tidak mungkin bermain judi kan? Mana tahu? Mana tahu? Nggak perlu.
Nggak perlu kita tahu. Calon mertua saya dulu pencuri. Kenapa nggak perlu dulu? Nggak perlu. Gara-gara dia pencuri dia ditolak saja. Iya. Makanya perempuan itu misalnya domino atau skater. Opung-opung di kampung-kampung sana masih skater. Perempuan. Jangan batasi hanya laki-laki. Tradisional kami. Padahal lahir udah milenial itu. Tapi pemikirannya tradisional kami. Iya. Masa langsung bilang perempuan nggak mungkin? Opung-opung aja Mas. Saya korbannya. Jadi terlambat. Korban dina yang kanan yang sendiri kan. Tapi banyak pencuri. Jadi gitu aja caranya. Jadi nggak perlu, artinya andaikanlah dulu dibaca polisi ini PPR, karena skripsi kan harus publikasi kan. Betul nggak ada 22 misalnya apa judi online. Ini buktinya. Ini buktinya HP. Nggak perlu kita tahu misalnya HP ku satu. Kan nggak tahu HP siapa itu. Nomornya ada 1, 2, 3 apa 5. Ya, ini buktinya sekali on kan aja semua kan. Nampak di situ skater di sana. Benar. Dan itu haknya penelitian. Mau dibawa ditembak pun kau benar nggak benar? Benar, ini buktinya. Hakku ini nggak perlu publikasi. Saya mau tangkap itu nggak boleh. Itu rahasia saya. Nggak boleh kita bocorkan rahasia itu kepada polisi. Itu perjanjian saya kan, ini akademis. Akademis. Jadi nggak ada yang ditakuti di sini. Enggak. Kecuali kamu berbohong. Iya. Kau yang kena. Dan bimbing-bimbingmu. Itu kawan bisa kau tangkap kan? Itu enak ini. Saya setuju. Bagus ini. Di Alkitab pun adanya judi. Tuo itu kan judi. Mas tuo. dan memperebutkan sisa-sisa pakaian Yesus dengan Ya, cara itu. judi. Kaitkan nanti ke sana. Ada lagi no? Ini mak sekali. Kasih. Iya. Jadi Yeskel, rupanya kacamata kami sama. Karena gimana lah semua online ya. Jadi kami bertiga tanpa diskusi pun online. Nah, sekarang statement mulai kan itu. Karena dari kemarin saya tanya, ada nggak datanya? Ada nggak? Saya buat di sini. How do you know bahwa pemuda itu memiliki aplikasi judi online di HP-nya? Ya. Jadi pendekatan hati ke hati lah kan, ya. Nah, dan kalau sekiranya ada yang mengatakan siapa itu enggak, itu hakmu. Ini akademis, ya itu akademis. Kemudian kamu pilah-pilah lah dari papermu ini. Sebenarnya ada banyak di sini yang bukan di latar belakang masalah. Lalu kemudian soal pembatasan masalah ini ya harus kamu kutip lagi judul itu nanti, ya kamu di pembatasan masalah. Kemudian di metodologinya harus ditambahkan di sini lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya di mana? Kemudian populasi dan sampel populasi. Populasinya berapa? Berapa orang sebenarnya pemuda di situ? Katakanlah 50 orang. Sampelnya bagaimana? Rumusnya mengatakan di bawah 100 sebaiknya 10. semua. Ya, semua ya. Semua. Tidak bisa semua, minimal 50%. Nah, itu. Jadi harus ada rumusnya membuat sampel populasi. Oke, lihat dulu 1.7 di situ. Coba baca dulu. Adapun metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini adalah kualitatif, yakni berdasarkan angket. Bertolak belakang. Nah, bertolak belakang. Salah ketik kan? Harus sistem dan kualitatif. Apa kuantitatif? Kalau kualitatif, makanya dari dulu saya sudah katakan, yang namanya kualitatif berkualitas. Jadi Wawancara. orang yang berkualitas lah kamu wawancarai. Ini bukan angket di sana. Angket kuantitatif. Ya. Atau kau tidak akan mungkin mau terbuka dia itu secara kualitas wawancara. Jadi kau pemain judi.
enggak, main-main aja aku. Tak akan mau itu. Tapi secara angket, Mau karena dia. dia anonim, ya mau dia. Orang nggak tahu kita siapa itu, baru mau dia. Karena ini sangat Rahasia. sensitif, Iya. ya. Bisa jadi kriminal, bisa jadi akademis. Oke, jadi harus ini kuantitatif. Iya. Oke, lihatlah dulu kerangka sistematika penulisan. Bab 2, kerangka teoritis. Oke. Bab 3, analisa tentang perjudian online. Apa yang kamu analisa? Kan belum ada kan? Bab 3 itu metodologi penelitian. Oke. Sudah? Baru bab 4, pembahasan hasil penelitian. Di sinilah kau bahas. Di situ analisa. Setelah analisa tadi, baru bab 5 lah kesimpulan dan saran. Oke. Kalau begitu nanti dengan sebenarnya udah simpel ini. 50 pemuda. Sudah 28 HP. Sudah jelas mayoritas pemuda HKI ikut bermain di sini. Sudah ada kesimpulan. Kuantitatif. Sudah langsung kuantitatif ya. Tanpa kita kalau komputasi pun paling hanya isinya nanti mengapa kamu ikut, Iya. apa alasanmu, bagaimanakah perasaan imanmu ketika Ikut atau terlibat? Ikut. Pas. ikut. Bisa di situ di download tapi dia nggak ikut. Ada hanya dia kata ketika on katanya atau masuk kata enter katanya dia nggak ikut. Hanya dia ingin tahu berapa sebenarnya untung. Jadi makanya kita pakai terlibat. Terlibat. Dua-duanya lah boleh lah. Ikut atau terlibat. Dan tolong aja kamu memakai kata-kata juga sama itu. Jadi belum tentu ada aplikasinya di sini dia pemain. Belum tentu. Jangan-jangan dia hanya ingin tahu. Jadi terlibat ini pas ya. Keterlibatan kan. Ambil aksi. Ambil aksi. Oke. Nanti kamu tanya lagi berapa kalikah kamu menang. Oke. Jadi kita dulu mana pergi. Iya. Keuntungan dari hasil perjudianmu kemana kamu taruh? Jangan-jangan mabuk-mabukan Atau wanita. atau wanita. Apakah pernah hasil perjudian kau pakai sebagai perburuan? Itu baru kerohanian. Amplop Natal Gamang itu. Juga pula, emang prezes. Tahu juga kan. Aman dengan Itu baru berkaitan dengan kerohanian. Oke, Des, bisa kamu tangkap kan? Jadi perbaikilah ini, Mak. Ya. Malu nanti bapak membaca ini. Apalagi daerah penelitian di daerah bapak kau buat nanti kan. Jadi dia mirip Amang Pendeta itu atau mirip Inang itu? Mirip sama Mama ini. Dua-duanya lah mirip. Kalau Inang itu SMP 9 itu. Mengajar. Jadi dua kota. Iya. Oke. Bisa ya? Baik. Gimana perasaanmu sekarang? Lega atau tidak? Atau mau ikut terlibat? Kalau sebenarnya lebih apa, ikut aja kau sekali supaya kau tahu dalam judi online itu. Supaya jangan kata orang, katamu karena kau pelaku. Apalah bahasa kamu tanya sama mereka kalau Iya, nggak tahu. kalau enggak ikut aja satu permainan itu, tapi jangan candu itu aja. Supaya kau tahu perasaan mereka, lalu bagaimana sistemnya, mekanismenya. Atau dia cari orang yang paling ahli di situ. Ya, Mudah. Biar aku Mudah. penelitiannya nanti lebih gampang memahami bahasa kalian. Nanti kan gimana ya? Ikut dia. Kau ku rekomendasikan satu respondenmu, tahu siapa? Ferdi Sambo. ya. Tapi kamu harus ke Jakarta ya. Ikuti aja permainan mereka supaya kamu tahu apa sebenarnya di dalam sehingga orang tertarik. Tapi jangan kamu tinggal di dalam ya. Iya, harus keluar setelah itu. Keluar. Ya, oke, bagus. Baik. Selamat menjadi. Selamat. Oke lah, kamu juga lah mimpin doa ya. Kamu juga kami kasih ilmu loh. Baiklah. Kita bersama dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana atas berkat penyerahan Tuhan sehingga
saya Tuhan bersama dengan bapak-bapak dosen saya telah membahas mengenai perjudian online Tuhan. Kiranya Tuhan seminar ini Tuhan, seminar proposal ini Tuhan akan menjadi suatu cara gereja Tuhan untuk mengatasi kaum pemuda yang terlibat dalam perjudian online Tuhan, sehingga mereka tidak mau lagi melakukan perjudian online Tuhan. Karena perjudian online Tuhan tidak akan mendatangkan dampak positif Tuhan bagi hidupnya, tapi akan mendatangkan dampak negatif Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dosen kami Tuhan, Pak Edward, Pak Tony, dan Pak Ramli Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati keluarga mereka Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanan mereka Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Bapak dosen kami dapat berkenan dengan Tuhan dan dapat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Begitu juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menuliskan seminar proposal ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang lemah, orang yang bodoh Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyelesaikan seminar ini dan untuk menyelesaikan skripsi demi kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, ampuni kami Tuhan, sebab kami manusia yang pendosa dan tidak luput dari dosa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kabur dulu di sini aja.